Patimura itu yang mana? Kapitan Patimura ada di uang 1000 yang lama loh teman-teman. Ini. Yang pertama yaitu latar belakang perlawanan. Latar belakang terjadinya Perang Patimura adalah adanya ketidakpuasan dan kesengsaraan rakyat Maluku akibat kebijakan-kebijakan Belanda yang merugikan mereka. Beberapa kebijakan Belanda yang menyebabkan perlawanan rakyat Maluku adalah yang pertama yaitu pelayaran honi dan hak ekspropriasi. Yang kedua, pengambilan kerja wajib, pembayaran wajib, dan hak yang tertinggi oleh Belanda. Yang ketiga, pengambilan kekuasaan Inggris oleh Belanda. Yang keempat, pemaksaan rakyat Maluku untuk prajurit perang. Yang kedua adalah alur dan proses perlawanan Patimura. Perlawanan Patimura terjadi pada tahun 1816. Kapitan Patimura memimpin pemberontakan Melanesia di Maluku untuk mengusir penjajahan Belanda. Patimura memimpin pasukan yang berjumlah sekitar 3.000 orang yang terdiri dari para petani dan para nelayan dalam perjuangan melawan kekuatan militer kolonial. Pasukan Patimura berhasil merebut benteng Belanda di Saparua dengan mengalahkan pasukan Belanda yang jumlahnya lebih banyak. Patimura kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang Fort Duurstede, benteng militer Belanda yang terletak di Pulau Nassau. Meskipun pasukannya kekurangan senjata dan amunisi, Patimura berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan merebut benteng. Namun, keberhasilan Patimura tidak berlangsung lama karena pasukan Belanda yang lebih besar datang untuk mengalahkan pasukan Patimura. Pasukan makanan dan senjata juga mulai habis serta semangat perjuangan yang mulai hilang. Akhirnya, Patimura dikhianati oleh sesama pemimpin pemberontakan dan berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Patimura dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 16 Desember 1817. Yang ketiga yaitu strategi yang digunakan. Yang pertama, menggalang kekuatan dan dukungan dari rakyat. Yang kedua, menerapkan taktik perang gerilya. Yang ketiga, memanfaatkan keahlian dalam bertempur dan tertib. Yang keempat, membuat strategi untuk memecah belah pasukan Belanda. Yang kelima, menggerakkan pasukan secara rahasia. Yang keempat yaitu akhir perlawanan. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan secara besar-besaran untuk menangkap Kapitan Patimura bersama rekan-rekannya. Akhirnya pada 16 November 1817, Kapitan Patimura dijatuhi hukuman mati di tiang gantung, tepatnya di Benteng View Victoria. Meskipun Kapitan Patimura telah meninggal dunia, tetapi perlawanan rakyat Maluku ini tetap berjalan dengan di bawah kepemimpinan Christina Martha Tianghahu, seorang pejuang wanita. Sayangnya beliau turut ditangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa dan meninggal di perjalanan. Akibat perlawanan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan secara ketat dan bahkan rakyat Saparia dihukum berat. Kala itu monopoli rempah-rempah diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Perlawanan itu dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hari ulang tahun Patimura dirayakan setiap tahun sebagai hari libur nasional di Maluku. Yang kelima adalah tokoh dan perannya. Yang pertama yaitu Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura yang memiliki peran pemimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Yang kedua yaitu Christina Martha Tiahau yang memiliki peran yaitu putri dari Kapitan Paulus Tiahau, salah satu tokoh perlawanan Maluku. Yang ketiga ada Thomas Patiwell, salah satu pejuang Maluku yang menjadi pengikut setia Kapitan Patimura. Yang keempat yaitu ada Anthony Ribuk, yaitu salah satu pejuang Maluku yang menjadi pengikut setia Kapitan Patimura. Yang kelima ada Philip Latumahima, salah satu pejuang Maluku yang menjadi pengikut setia Kapitan Patimura.
Yang keenam ada Residen van de Beek, yaitu pejabat tertinggi Belanda di Maluku yang bertugas mengawasi perdagangan rempah-rempah. Yang keenam ada Mayor Beches, yaitu komandan pasukan bala bantuan Belanda dari Batavia yang dikirim untuk menghadapi pasukan Patimura.